Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-87 kali ini. Pada kajian ke-86 yang lalu, karena keterbatasan waktu kajiannya, maka saya belum sempat menjelaskan lebih banyak tentang zauk atau ilmu zauk. Pada kajian kali ini saya akan coba membagikan sedikit pengetahuan tentang ilmu zauk tersebut. Dan semoga pemaparan ini nantinya dapat membantu menstimulasi rasa keingintahuan teman-teman semua untuk mencari dan terus mencari penjelasan-penjelasan dari sumber-sumber lain yang tentunya sumber yang kredibel, karena penjelasan yang saya sajikan ini jauh dari kata cukup apalagi sempurna. Ada banyak penjelasan yang mencoba untuk menguraikan keberadaan manusia dan perannya di dalam konstelasi semesta. Penjelasan itu memberi kita pedoman dasar dalam memahami hakikat siapa diri kita. Logika sederhananya seperti ini. Relativitas diri kita, kalau ditanya mana diri kita yang anak-anak dulu, maka kita tak akan memiliki bukti konkret yang sama persis, hanya berupa foto atau videonya. Itu pun tidak semua orang menyimpan bukti tersebut dengan rapi. Itu artinya eksistensi diri kita di waktu yang sudah berlalu hanya sebatas gambaran saja. Dengan kata lain, eksistensi diri kita yang dulu adalah sudah menjadi bagian yang tidak nyata, termasuklah eksistensi diri kita sepersekian detik yang lalu. Lantas diri kita yang nyata dan kekal itu entitasnya yang seperti apa? Disinilah perlunya mengenali diri pribadi kita itu. Namun kendati ada banyak penjelasannya dan pengajaran pemahaman yang sudah kita regu, tapi kenapa semua itu membuat banyak orang justru tidak tertarik mengenali eksistensi dan entitas dirinya? Sepertinya ada sesuatu yang janggal di sini. Penjelasan yang mengatakan bahwa manusia hanyalah sosok makhluk fisik semata ternyata tidak memadai. Ada identitas yang lain di dalam diri kita yang kita yakini sebagai identitas paling dasar dari diri kita. Tetapi masalahnya adalah sarana-sarana intelektual yang kita miliki tidak cukup memadai untuk kita pakai menelusuri identitas yang dalam itu. Kemudian apa itu intelektual? Intelektual atau kecerdasan adalah sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Intelektual dan kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Intelektual atau kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Karena itu, dulu para filsuf mengembangkan piranti intelektual yang khusus dipakai untuk menjelajahi area diri manusia. Mereka, para filsuf, menamainya dengan ilmu zauk. Lantas seperti apakah keberadaan ilmu zauk itu? Menjawab pertanyaan tersebut berarti kita mulai memasuki teoritis dari wilayah metafisika mistis. Apa itu metafisika? Menurut para ahli, metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal-usul atau hakikat objek atau fisik di dunia. Orang yang memahami dan menerapkan metafisika dalam kehidupannya, maka dia tidak akan tertipu oleh hal-hal yang dianggap mistis atau yang dianggap keanehan-keanehan. Apa itu mistis atau mistik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistik adalah subsistem yang ada di dalam hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan, seperti tasawuf, suluk, dan hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Jadi ilmu zauk adalah
dilandasi intelektual, metafisika, dan mistik, yaitu kecerdasan akal dalam memahami hakikat hubungan antara manusia dan Tuhannya, sehingga dengan memahami hakikatnya maka diharapkan manusia tidak tersalah dalam tindakan atau amalannya, seperti ramal-meramal, terawang-menerawang, dan ketidakpahaman akan hubungan antar substansi nyata dan gaib. Yang paling krusial dan sangat mencelakai adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Sahabat sekalian, secara kategori ada dua model pendekatan yang biasa kita pakai di dalam mengkolaborasi keberadaan diri kita, alam, dan Tuhan. Pertama, pendekatan berbasis logika. Kedua, pendekatan berbasis metafisika. Kedua model pendekatan ini meski bertolak dari data yang sama, memunculkan dua model proyeksi di akhir kesimpulannya. Dua model proyeksi ini berikut pergesekan antar keduanya telah menjadi warna wacana di dalam sejarah ilmu pengetahuan. Lantas sejauh manakah pendekatan berbasis metafisika ini memberi kita kelengkapan data yang tidak bisa disumbangkan oleh pendekatan berbasis logika? Untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus menyelam lebih dalam lagi. Secara semantik, makna kata zauq adalah rasa, tetapi rasa dimaksud adalah rasa yang merupakan hasil dari optimalisasi fungsi-fungsi spiritual dan kasab. Perlu saya tambahkan bahwa semantik adalah ilmu pembelajaran tentang makna, dan kasab menurut ilmu tasyawuf adalah ilmu yang membuka tirai ketuhanan atau kasab rububiyah, sehingga orang yang dianugerahi ilmu ini dapat melihat dan berdialog dengan Tuhan lewat hati sanubarinya. Saya punya satu pengalaman. Waktu itu saya beranjak pulang dari sholat isya. Tiba-tiba seorang teman dari belakang memanggil saya, dan kami pun mengobrol di serambi masjid. Singkat cerita, teman kita ini ternyata bertanya kepada saya bahwa dia sedang mencari guru tasawuf. Saya pun memberikan informasi sebatas yang saya ketahui. Dan singkat cerita, di akhir obrolan saya bertanya kepada teman kita ini, tadi habis sholat isya, apakah antum ada mengkomunikasikan kepada Allah terkait pencarian antum? Dan antum bicara apa saja kepada Allah? Sontak teman kita ini terdiam dan seperti orang yang kebingungan. Padahal sholat itu kita tahu bahwa hakikatnya penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Kalau tidak ada komunikasi antar kita dengan Allah, lantas penyerahan diri yang kita lakukan seperti apa? Silakan teman-teman memaknai kisah singkat saya ini terkait dengan tema kajian kita kali ini. Sahabat sekalian, pendekatan ke puncak tertinggi spiritual adalah memberi orang semacam kesadaran tingkat kedua, yang dengan kesadaran itu dia bisa menembus semua lapisan pemahaman. Pendakian ke puncak tertinggi spiritual akan memberi orang semacam kesadaran intuitif, yang dengan kesadaran itu dia bisa menembus jaringan pemahaman atas semua lapisan materi hingga sampai kepada pemahaman ketuhanan. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran metafisis. Pertanyaannya, bisakah semua orang memiliki bentuk kesadaran ini? Kesadaran metafisis ini tidak bisa diketahui oleh akal melalui teori pemikiran, karena berasal dari pencapaian dari kasab atau terbukanya mata batin untuk menyaksikan kehadirat ilahiyah. Saya sudah sajikan kajian tentang membuka mata batin tersebut pada kajian ke-86 yang lalu. Kedalaman jangkauan dari pendekatan metafisis memberi kita data yang lebih lengkap tentang apa dan siapa kita. Tetapi kebanyakan orang yang tidak mampu mencapai kasab, mereka hanya bisa sebatas pendekatan logis yang hanya mengolaborasi hal-hal yang faktual dari diri kita, sehingga mereka tidak bisa kompromi dengan orang-orang yang kasab yang menguasai ilmu metafisika ini. Oleh karena itulah sebagian dari kalangan muslim yang mengedepankan pemikiran logisnya menganggap orang-orang yang kasyaf adalah sesat dan bahkan kufur katanya. Namun di sisi lain, perseteruan akut antar dua model pendekatan ini berikut temuannya telah mewarnai langkah-langkah sejarah wacana ilmu pengetahuan dan telah memunculkan banyak momen menarik. Lantas sejauh manakah perbedaan antara dua model pendekatan ini di dalam deskripsinya? Saya akan coba berikan satu ilustrasi tentang perbedaan karakter keduanya.
Pendekatan logis di dalam penjelasannya sering seakan-akan menarik garis batas yang jelas antara hal-hal bersifat fisik faktual dengan yang imajinatif transendental. Sementara pendekatan metafisika tidak memiliki karakter pemetaan seperti itu. Bila pemahaman logis menjelaskan perihal keberadaan diri manusia sebagaimana yang dianggap oleh kalangan logis, yaitu bahwa manusia adalah makhluk fisik yang dibedakan dari penciptanya, maka penjelasan metafisika memberikan penjelasan yang berbeda, yaitu insan adalah manusia baharu yang azali, kreasi real yang abadi, dan firman terdiferensiasi yang padu. Maksudnya adalah bahwa kita manusia makhluk ciptaan Allah sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, namun manusia diciptakan dengan disempurnakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa, yang artinya kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Surah Al-Qiyamah ayat 38. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan menyempurnakannya. Jadi dari sisi diri kita sebagai makhluk, maka kita harus atau wajib mewujudkan kesempurnaan tersebut. Kita sepakat bahwa kata sempurna yang sebenar-benarnya sempurna itu adalah Allah Azza wa Jalla semata, dan walam yakullahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengannya. Ketika kita ingin mencontoh satu barang buatan manusia lah katakan, pastinya kita akan mereferensi kepada manusia yang buatannya paling perfect. Jadi dalam hal kesempurnaan maka tidak ada contoh lain selain mereferensi kepada apa yang Allah ajarkan, termasuklah usaha kita dalam menyempurnakan diri kita. Bahkan selain Al-Quran, Allah juga telah memberikan contoh konkret dan dari kesempurnaan sebagai manusia, yaitu para nabi dan rasul, dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tingkat kesempurnaan masing-masing diri manusia tidak akan pernah sama, namun itu bukanlah masalah sejauh usaha yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan terautentik, yaitu Al-Quran Al-Karim. Analoginya seperti ini, semua anak yang bersekolah dengan sungguh-sungguh, maka semua akan menerima kelulusannya dengan skor nilai sesuai dengan kesungguhannya itu, dan semua dari mereka dalam tanda kutip semua akan mendapatkan ijazah kelulusannya. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Jadi ilmu zauq merupakan tahapan hal atau al-ahwal atau kondisi spiritual pertama dalam pengalaman pengungkapan diri Allah atau tajalli. Zauq juga bisa dipahami sebagai kondisi ruhani atau pengalaman spiritual salik yang larut dalam kecintaan atau mahabbatullah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari definisi tersebut ada 3 simpul metafisisnya, yaitu salik, tajalli, dan mahabbatullah. Saya uraikan satu persatu. Pertama, salik adalah seseorang yang menjalani disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya, yang disebut juga dengan jalan suluk. Dengan kata lain, seseorang salik adalah seseorang penempuh jalan suluk. Untuk menjadi seorang salik, seorang muslim selama seumur hidupnya harus menjalani disiplin dalam melaksanakan syariat lahiriah, sekaligus juga disiplin dalam menjalani syariat batiniah agama Islam. Seseorang tidak disebut sebagai seorang salik jika hanya menjalani salah satu disiplin tersebut. Kemudian yang kedua, tajalli adalah Allah Subhanahu wa taala menyingkap dirinya kepada makhluknya. Penyingkapan diri Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terjadi berulang kali secara sama dan tidak pernah berakhir. Penyingkapan diri Allah Subhanahu wa taala terjadi dengan cahaya batiniah yang masuk ke dalam hati umatnya. Contoh, bagi orang Islam, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala merupakan proses peralihannya jiwa yang kotor menjadi jiwa yang suci, peralihan dari akal yang non syar'i menjadi akal yang syar'i, dan hati yang kafir menjadi mukmin. Beberapa langkah yang diajarkan oleh kaum sufi untuk menuju tajalli, pertama adalah salat fardu dan berzikir, kemudian berpuasa dengan mengedepankan hakikatnya menahan nafsu syahwat duniawi, kemudian salat sunnah, tafakur, dan tadabbur.
Apabila seseorang telah melewati dua tahap tasawuf sebelumnya, yakni tahalli dan tahali, maka ia baru akan mencapai tahap ketiga, yaitu tajalli. Tahali yakni penyucian diri dari sifat-sifat tercela, yaitu maksiat lahir maupun batin. Di antaranya ialah hasad, dengki, buruk sangka, dan riya. Kemudian tahli maksudnya adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat dan sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kata lain, sesudah mengosongkan diri dari sifat tercela atau tahali, maka usaha itu harus berlanjut lurus kepada tahap tahali atau pengisian jiwa yang telah dikosongkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syam ayat 9-10. Kemudian yang ketiga, mahabbatullah adalah rasa mencintai di atas segala rasa mencintai, yaitu mencintai Allah di atas segalanya. Kita sepakat secara metafisis, rasa mencintai itu dinyatakan dalam intuisi, yaitu mengingat yang kita cintai itu secara berkesinambungan. Pastinya kita semua pernah merasa kasmaran atau jatuh cinta kepada lawan jenis. Bisa dipastikan hampir seluruh ingatan dan konsentrasi kita tertuju kepada si pujaan hati, mengingatnya, memikirkannya, dan menuruti semua keinginannya. Sebetulnya melalui pengalaman kasmaran tersebut, Allah hanya mengajarkan dan memberikan penjelasan gambaran hakikatnya mahabbatullah, yaitu rasa mencintai Allah. Perbedaannya, kalau mencintai lawan jenis adalah tidak kekal, namun mahabbatullah adalah mencintai Allah Azza wa Jalla, zat yang kekal. Itu artinya mahabbatullah adalah jalan menuju keabadian dalam entitas rasa yang dinyatakan dalam amalan zikir yang banyak, yaitu banyak-banyak mengingat Allah, memikirkannya, tazakkur, dan membaca dan mentaati kalamnya, yaitu tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian ayat terkait tazakkur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Kemudian di ayat yang lain lagi terkait tadabbur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna bidzalika lizikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Yang artinya, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Surah Qaf ayat 37. Inilah uraian singkat terkait ilmu zauq itu, yaitu tahapan spiritual pertama dalam pengalaman pengungkapan tajalli sebagai kondisi ruhani atau pengalaman spiritual salik yang larut dalam kecintaan atau mahabbatullah di jalan ketakwaan dengan banyak-banyak mengingat Allah. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.